gitu. Jadi celana dalam dilepas, direndam. Dalamnya siapa? Mama aku suruh lepas kan, terus rendam sejam 2 jam. Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya gitu. Bilang aja kontol besar, PP besar, laris. Beneran kata. Iya udah mama harus yakin, sama dikepret deh. Udah tuh habis itu aku kepret. Kontol besar, beper besar, PP besar, laris. Kontol besar kan harus happy kan Pak Haji. Nih kayak misalkan jualan begini, kontol Kamu yang besar. muter, gue mau pingsan. Gak. Kan harus banget Pak Haji. Ya coba praktekin gimana? Praktekin. Bacanya gimana? Kan pelan-pelan ya. Celana dalam saya angkat dulu tuh. Kontol besar, PP besar, laris. Kontol besar, PP besar, laris. Masya Allah, benar-benar ilmu RDAY top. Habis. Masya Allah. Sampai ngantri, mamah sampai bikin nasi kuning. Masya Allah. Jadi mbak-mbak ini jualan nasi kuning. Nah, ibunya disuruh lepas celana dalamnya, lalu direndam. Air rendamannya itu dicipratin ke dagangan nasi kuningnya. Ini ajarannya Pak Dwi Suswanto, katanya itu biar laris tuh nasi kuningnya. Astagfirullahalazim, ya Allah. Itu baru pertama kali saya mengamalkan ilmu RDA ya Pak Haji. Lo yang ucap aja gue manggut. Apa Haji? Coba ulangi lagi, sini. Ulangi lagi. Enggak apa-apa. Kamu dagang apa? Saya dagang nasi uduk sama pecel sayuran dan gorengan. Dagangnya di mana? Di depan komplek Belati Hills, Bojongsari, Duren Mekar. Desanya apa? Kelurahannya apa? Sawangan, kelurahannya Duren Mekar. Patokannya apa? McD Bojongsari. Oke. Dekat perumahan lewat masuk perumahan Villa Rizky. Oke. Nama dagangannya apa? Nggak ada nama sih Pak, karena cuma di meja biasa banget. Oke. Itu yang tahu lokasi warungnya mbak-mbak ini. Coba deh kalau makan di sana cium dulu bau enggak tuh. Karena katanya makanannya di sana itu dicipratin air rendaman celana dalam, dan itu adalah penglarisnya. Makan di warung ternyata makanannya adalah makanan yang sudah dicipratin air rendaman celana dalam. Garing. Oke. Itu memang manjur sekali, apalagi itu celana dalam sampai 9 hari. Yang celana dalam sampai 9 hari, Pak. 9 hari nggak dicuci. 1 hari nggak dicuci aja udah bau bangke ya, apalagi 9 hari gitu. 9 hari nggak dicuci. Kalau mau sholat dilepas. Berani gak ibu bapak melakukan itu? Ini udah 1 minggu tapi baunya wangi loh Pak. Dibawa. Celana dalamnya 9 hari nggak dicuci, dibawa sama ibu-ibu ini. Nyoloknya 9 kali. Sekarang kalau ibu pernah punya suami gak? Kalau dia nyolok cuman emang sekali, jelek. Jelek. Harus 9 kali Bu, 9 kali. Coba ulangi lagi. 9. Nggak apa-apa, ini kan biar mudeng. Ini gunanya testimoni. Tapi ya kan? sebelum nyolek. Tasnya titipin dua Haji Marto. Ada dalamnya. Coba gimana meraktekinnya Bu? Perhatiin Bu. Sebelum saya colek kan saya alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena mana anak yatim pimpinan Bapak Haji Dwi Suyanto RDAY cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nurut manut katut ngasih uang transfer uang. Hasilnya? Ya alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, makin kacau. Saya lihat ajaran menyimpang ini semakin banyak pengikutnya, terutama para ibu-ibu ya, itu ngantri untuk mengikuti ajaran menyimpang ini. Ini Bu, sendal sama sepatunya tolong dirayu ya, yang rapi. Jadi teman-teman yang beli makanan di luar itu perlu hati-hati ya, karena ajaran ini sudah menyebar kemana-mana.
Remas alat kelamin taruh di ayam pakai mentahnya. Rendam celana dalam, air rendaman ke dalam dicawi-cawi di depan dagangan tiap hari. Ambil celana dalam taruh di bawah meja dagangan. Ya sebenarnya ini sama aja pesugihan ya, cuman dia dikemas lebih modern seolah-olah ini adalah seminar strategi bisnis, tapi yang diajarin di seminarnya ngawur. Yang membuat ibu-ibu banyak tertarik ikut ajaran ini juga karena dikasih sentuhan Islami, jadi seolah-olah ini dari ajaran Islam, padahal bukan teman-teman. Kita bisa lihat yang mengajarkan itu kan katanya Pak Haji Dwi Susanto. Ya kita tahu lah kalau di Indonesia sudah digelari Pak Haji ini seolah-olah seperti kiai, pemuka agama. Dan sayangnya mantan ketua MUI Bogor juga mendukung ajaran menyimpang ini dengan dalih ini kearifan lokal. Para pemirsa di mana saja pun berada, berkenaan dengan berita-berita miring mengenai Tuan Guru Haji Dwi Susanto, itu sebenarnya bagi kolot bareto, kata orang Sunda, leluhur dahulu, itu sudah biasa dilakukan. Itu yang disebut dengan dicamak. Tapi anak-anak sekarang saja, bardak ngora ayeuna, teu wauheun deui, tidak kenal dengan kearifan lokal seperti itu karena kebanyakan generasi muda sekarang mungkin sudah tercerabut dari akar budaya, terutama akar budaya kejawaan, kenusantaraan, kesundaan. Mantan ketua MUI Bogor mengatakan itu udah biasa, itu bagian dari kearifan lokal gitu ya, kejawaan, kesundaan, kenusantaraan. Ya emang bener begitu ya. Saya coba tanya ini sama orang Sunda sama orang Jawa. Emang kearifan lokal di Sunda dan Jawa begitu ya, dicamak-camak, dicolek-colek dulu gitu makanannya biar laris. Sekali lagi saya pertegas ya, yang mengatakan ini kearifan lokal, kesundaan, kejawaan, kenusantaraan itu tadi mantan ketua MUI Bogor, dan mirisnya mantan ketua MUI Bogor ini seperti menormalisasi ya, biasa aja itu, anak muda sekarang aja yang nggak tahu. Video lengkap pernyataan ketua MUI Bogor ada di YouTube, silahkan kalian tonton sendiri. Wah kalau bener MUI mendukung ajaran ini, waduh, kacau, rusak lah umat Islam teman-teman ya. Tapi saya harap ini hanya oknum saja ya, tidak mewakili MUI, dan semestinya juga MUI memberikan pernyataan ya, apakah benar MUI mendukung ajaran ini, karena di kontennya itu bawa-bawa nama MUI loh. Dan inilah yang membuat ibu-ibu banyak yang semakin yakin bahwa ajaran ini benar. Tuh lihat ada ketua MUI, lihat tuh pengajarnya atau yang memberikan edukasi juga seorang haji. Padahal bagi orang waras gak perlu dalil susah payah gitu ya, akal sehatnya aja dipakai. Ini hal yang menyimpang. Bagaimana mungkin celana dalam gak usah dicuci 9 hari, direndam, lalu air rendamannya itu dicipratin ke makanan. Itu emang manjur sekali, apalagi itu dalam yang sampai 9 hari. Yang celana dalam sampai 9 hari, Pak. Astagfirullah, ini kan makanannya jadi nggak higienis, bau bangke. Garing. Semoga video ini bisa jadi pengingat ya, setidaknya hati-hatilah teman-teman kalau beli makan di luar. Saya tuh kalau beli makan di luar semenjak tahu ada ajaran seperti itu menyimpang, saya cium dulu makanannya. Bau bangke apa enggak? Kalau bau bangke gak jadi. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga segera ada tindakan juga dari pihak pemerintah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.